Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini konten kita akan mengupas tentang sosok pengusaha yang terjun di industri sepak bola Indonesia. Dia adalah Peter Tanuri. Peter Tanuri selain sebagai pengusaha dan juga saat ini sebagai anggota eksekutif komite dari PSSI yang sudah dijabat oleh Peter Tanuri 2 periode. Peter Tanuri dengan adiknya Yabes Tanuri mengelola klub Bali United sejak dari akuisisi hingga Bali United eksis sukses di kompetisi Liga 1 di tahun 2019-2020 dan 2021-2022, boleh dikatakan double winner. Untuk itu mari kita melihat dan sedikit mengupas kesuksesannya hingga Bali United boleh dikatakan klub Indonesia yang baru muncul tidak begitu lama, 3 tahun sudah meraih sebagai champion juara. Bermula di tahun 2009, Peter Tanuri, Glenn Sugita, pengusaha yang bergabung di Persib Bandung, mengajak Peter Tanuri untuk sebagai sponsorship dengan konsorsium untuk mendanai operasional klub Persib Bandung. Dan pada saat itu Peter Tanuri, PT Multistrada Sarana yang memproduksikan ban mobil, mensponsori Persib Bandung dari tahun 2009 hingga 2014, 5 tahun menjadi sponsorship untuk klub Persib Bandung. Kemudian Peter Tanuri pun di 2014 setelah itu mengakuisisi klub Pusamania Borneo Football Club yang saat itu mengalami kesulitan keuangan, dan Tanuri Brothers, dalam hal ini Peter dan Yabes, mengakuisisinya. Tahun 2015 mereka mengelola khususnya Putra Borneo ini dengan berganti nama Bali United, dan home base mereka di Gianyar, Bali. Secara resmi Yabes sebagai Chief Officer Eksekutif dari Bali United Club
Sedangkan Peter Tanuri boleh dikatakan sebagai komisaris, dan mereka mendirikan PT Bali Bintang Sejahtera yang dimana akhirnya untuk membiayai klub Bali United ini mereka melakukan go public. Go public ini di mana mereka melibatkan saham masyarakat untuk membeli saham-saham sebagai pemilik dari Bali United. Jadi boleh dikatakan PT Bali Bintang Sejahtera ini adalah perusahaan publik perusahaan yang terbuka di masyarakat, dan mereka melakukan launching di Bursa Efek Indonesia Jakarta di tahun 2019. Bali United dengan PT Bali Bintang Perkasa secara resmi melantai di Bursa Efek di tanggal 17 Juni tahun 2019. Jadi klub Serdadu Tridatu adalah klub yang pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang masuk ke pasar modal. Bali United mengikuti jejak klub ternama asal Cina, Guangzhou Evergrande, yang merupakan grup pertama di Asia yang menjual saham ke publik atau go public. Untuk itu Bali United melepas 33,33% sahamnya dan meraup dana sekitar 350 miliar rupiah. Reaksi yang ditunjukkan oleh publik khususnya di Bursa Efek cukup positif dengan kedatangan Bali United dengan kode saham bola. Saham tim asal Pulau Dewata itu sempat melambung sampai 69% ke level Rp296 per saham pada pembukaan perdagangan perdana. Padahal saham yang ditetapkan di level awal adalah Rp175 per saham. Ini suatu positif, tren positif di mana klub sepak bola yang satu-satunya di Indonesia yang go public dan sahamnya terus merangkak naik dan tren positif. Saham klub milik Peter Tanuri dan Yabes Tanuri terus merangkak naik, dan pada penutupan perdagangan akhirnya saham bola naik 2,66% ke level Rp386 per saham. Fantastik. Euforia tersebut pun membanggakan, meski potensi risiko tetap harus diwaspadai. Bali United harus benar-benar eksis sebagai klub, karena prestasi sebuah klub akan ikut berpengaruh dalam pergerakan saham mereka. Klub yang melantai di bursa saham memang bukan hal baru apabila mengacu kepada klub-klub di Eropa. Ya, sejak tahun 1992
sejak era Liga Premier Inggris, klub ramai-ramai masuk ke pasar modal. Bahkan sampai 27 tim melantai di bursa saham karena pendapatan dari hak siar yang melonjak. Bagaimana dengan klub-klub khususnya di Liga 1 Indonesia yang saat ini ada 18 klub, supaya mereka dapat eksis kiranya dapat mengikuti jejak seperti Bali United. Dan tentu saja info yang terakhir, Persis Solo juga akan melantai di bursa saham. Dan kiranya inilah alternatif agar klub-klub di Indonesia khususnya di Liga 1 yang sejak era Galatama banyak klub yang boleh dikatakan tidak eksis, sehingga ada 44 klub sejak era Galatama tahun 1979 sampai dengan 1984 gulung tikar alias tutup. Dengan pengalaman di era Galatama maupun di Liga Indonesia, di mana secara keberadaan klub boleh dikatakan yang seharusnya dapat berlangsung, karena biaya operasional klub Galatama maupun Liga boleh dikatakan mereka tutup lubang gali lubang dan mengalami kerugian, dan tentu saja ini tidak akan bertahan lama, dan suatu saat tinggal waktu yang menentukan klub-klub khususnya di Indonesia ini gulung tikar atau istilahnya bakar uang, karena dari segi keuangan mereka bangkrut, tapi sisi dari prestasi sepak bola Indonesia tidak menunjukkan prestasinya baik di kancah regional maupun internasional. Inilah yang sangat disayangkan. Peter Tanuri dan Yabes Tanuri yang seorang pengusaha mempunyai feeling dan insting bahwa industri sepak bola bisa profitable asal dikelola dengan manajemen yang boleh dikatakan transparan dan dikelola secara profesional dengan tentu saja mendatangkan profitable. Karena dari PSSI khususnya operator liga tentu mengikuti kompetisi ada subsidi, tapi subsidi jangan diharapkan, karena misalnya subsidi dapat satu musim 5 miliar tapi pengeluaran sampai 30 miliar. Tentu saja lambat laut klub-klub ini dipastikan akan gulung tikar dan bangkrut. Akhirnya dampaknya persepak bolaan tidak akan maju, bahkan boleh dikatakan mundur. Ini pengalaman Indonesia selama ini. Selanjutnya Bali United dengan PT Bali Bintang Sejahtera mendirikan beberapa PT untuk menunjang keberadaannya, yaitu PT Kreasi Karya Bangsa yang bergerak di perdagangan jasa dan umum, PT Bukit Radio Suara Indah siaran radio, PT Bali Boga Sejahtera
Jasa Boga, restoran dan kafe, dan PT IOG Indonesia Sejahtera yang bergerak dalam aktivitas olahraga dan kreasi lainnya. Boleh dikatakan Bali United dalam hal ini secara bisnis membentuk semacam holding company di mana anak-anak perusahaan menunjang khususnya keberadaan PT Bali Bintang Sejahtera yang merupakan core inti bisnis. Bahkan PT Kreasi Karya Bangsa turut membantu 4 klub Liga 1 seperti PSS Sleman, Arena FC, PSIS Semarang, Semen Padang, dan 1 klub Liga 2 yaitu MS Medan dalam mencari sponsor. Jadi mereka melebarkan sayapnya membantu klub-klub khususnya di Liga 1 maupun Liga 2. Dan juga diharapkan Bali United dalam hal ini dengan PT Bali Bintang juga bisa mengajak klub-klub Liga 1 atau Liga 2 untuk menjadi sponsorship untuk mereka dapat melantai di bursa saham Go Public sehingga klub-klub sepak bola profesional di Indonesia eksis dan dapat berlanjut seperti yang terjadi di Inggris. Mereka eksis selama boleh dikatakan bukan puluhan tahun tetapi ratusan tahun, seperti kita lihat Manchester City yang baru merebut juara FA yang mengalahkan satu derby tim satu kota, Manchester United, dan juga ada klub Inggris lainnya seperti Arsenal, Liverpool, Tottenham Forest, Chelsea, dan lain-lain. Peter Tanuri dan Yabes Tanuri tentu memahami dengan dilepasnya saham Bali United untuk umum akan semakin banyak pihak yang bisa mendukung tercapainya misi dan misi Bali United untuk meraih sukses yang berkelanjutan dengan terus berinovasi, baik di bidang sepak bola maupun industri olahraga dan hiburan secara luas. Tentu saja termasuk para supporter yang kali ini dapat berperan lebih aktif dalam memperbesar Bali United untuk mencapai tujuannya. Itu diutarakan oleh Yabes Tanuri sebagai CEO Bali United yang dilansir resmi di situs klub Bali United. Brand Bali United tentu akan semakin positif sebagai klub profesional dengan dukungan besar, dan diharapkan langkah-langkah Bali United ini dapat diikuti oleh klub-klub liga profesional lainnya seperti Liga 1 dan Liga 2. Dan tentu saja Erick Thohir sebagai seorang bisnismen, pengusaha, dapat tentu saja mendukung program ini karena beliau pernah menjadi presiden dari klub Inter Milan Italia. Saat ini Bali United sedang mempersiapkan untuk kompetisi yang berikutnya, di mana dalam kompetisi
setelah mereka meraih double winner di tahun 2019 dan 2021, dan pada kompetisi 2022-23 menduduki posisi ke-5, di mana kompetisi 2022-23 juara diraih oleh PSM Makassar, dan mereka akan melakukan play-off untuk memilih wakil Indonesia di kejuaraan antar klub AFC, di mana tentu saja ini menarik karena dua klub Indonesia ini akan mewakili klub Liga Profesional Indonesia. Kiranya untuk selanjutnya Peter Tanuri dengan Yabes Tanuri yang boleh dikatakan menjadi pilot pioner untuk mengelola sepak bola Indonesia sebagai institusi yang tentu saja dampaknya ini akan diikuti oleh klub-klub Indonesia lainnya. Di sisi lain, Bali United pun memperhatikan pembinaan dari usia muda dengan mendirikan training camp di Bali. Itu kedepannya akan menciptakan pemain-pemain generasi berikutnya untuk Pak Peter Tanuri sebagai komisaris dari PT Bali Bintang Sejahtera yang mengelola klub Bali United Football Club dengan Chief Officer Eksekutifnya Yabes Tanuri. Akhirnya, mari kita dukung untuk kemajuan dan perkembangan industri sepak bola di tanah air Indonesia. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.